Ya sudahlah, ini karena sudah terlanjur fakta yang semacam ini, tapi dibuat komitmen bersama. Iya. Yang Mbak Ika menyatakan janji, setia, dan kemudian bertaubat kepada Allah, terus mengisi hari-hari yang lebih baik. Yang kedua, Mas Sabto juga seperti itu, memohon kepada Allah diberikan kerelaan dan kebesaran hati. Supaya kelapangan, karena kita nggak tahu juga, ini mungkin jangan-jangan memang takdir Allah. Takdir Allah untuk menguji pada Mas Sabto dengan fakta semacam ini. Yang keempat apa? Menyangkut apa itu masalah nanti mandul tadi. Ada dua hal di Al-Quran itu dijelaskan. Ada mandul yang alami. Mandul alami itu apa? Dari sananya. Ada yang kedua itu karena perilaku buruk manusia dari seorang wanita. Akhirnya kemudian menimbulkan imbas. Seperti tadi itu. Itu karena kan terjadi overdosis dan kemudian jalan di awal inilah banyak kasus terjadi. Kalau mandul yang berdasarkan takdir di awal tadi itu, yang karena sudah alamiah, memang ini nggak bisa orang menyalahkan. Ketika kita menyalahkan istri saya, Anda mandul, maka saya itu berarti sama dengan ia menyalahkan Tuhan. Tapi fakta ini kan ada takdir yang kemudian dipengaruhi. Pengaruhi apa? Dipengaruhi karena kesalahan tadi itu. Iya. Yang kemudian bisa membahas. Maka jalan yang bisa kita lakukan ya bertaubat masing-masing. Ya dalam hal ini adalah Mbak Ika bersungguh-sungguh taubatan nasuha. Kemudian apa itu Mas Sabto memohon kepada Allah diberikan keputusan terbaik untuk bagaimana meniti ini. Sebab kalau ini terus akan seperti ini, maka konflik akan berlama, maka rumah tangga ini bukan mengantarkan pintu ibadah menghadapkan ridhonya, tetapi ya rumah tangga itu bagian neraka. Bahkan apa? Neraka itu panas, konflik mana-mana. Iya. Padahal kita akan mengharapkan seperti kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, penuh kedamaian, trust kepercayaan masing-masing istri sehingga suami penuh kerelaan dan suami mendapatkan kedamaian. Kalau nggak ada kedamaian, untuk apa kan? Berarti tujuan pernikahan menjadi hilang. Iya, ini yang menjadi penyelesaian Mbak Ika sebenarnya dia mengetahui dulunya dia sempat bisa memiliki keturunan karena dia melakukan kesalahan mengaborsi. Betul, itu kesalahan sehingga mungkin ini juga teguran dari Allah ya Pak Ustadz ya, yang harus diterima oleh Mbak Ika. Nah Mbak Ika dengar saya dengar kabar katanya Mbak Ika kalau malam tuh sampai ngigau, selama ini depresi gitu, boleh diceritakan nggak seperti apa? Iya, saya sering banget mengalami yang namanya mimpi buruk, bahkan sampai mengigau. Mungkin karena dosa-dosa saya di masa lalu, Pak, Mbak. Saya sudah mengalami semua karma yang saya lakukan, dosa-dosa yang saya lakukan di masa lalu. Saya ketakutan sampai sekarang. Saya sangat menyesal, saya nggak bisa punya anak, nggak bisa memberikan keturunan untuk suami saya. Tidak. Eka, sadar Eka. Sadar sayang. Kamu mimpi buruk lagi ya? Aku nggak apa-apa Mas. Aku Cuma apa? Cerita sama aku. Sudah beberapa hari ini kamu tidur gelisah. Sepertinya kamu mimpi yang menyeramkan ya sayang ya. Apa yang kamu rasakan sayang? Aku nggak apa-apa Mas. Aku cuma mimpi buruk aja. Aku takut. Takut sama siapa sayang? Pasti ada yang kamu tutupin. Aku udah bohongin kamu. Apa maksudnya kamu sayang? Mas, sebenarnya sebelumnya aku udah aborsi Mas. Aku bohongin kamu, aku tutupin semuanya dari kamu. Aku malu, Mas. Aku minta maaf, Mas. Mas. Jadi kamu gak bisa berikan aku keturunan gara-gara kamu pernah aborsi? Mas, aku minta... Kamu istri kurang ajar! Mas, aku minta maaf Mas sama kamu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Gak ada maaf-maafan! Aku kecewa! Aku sakit hati! Kenapa gak dari dulu kamu cerita? Mas, aku minta maaf. Aku udah nutupin semuanya dari kamu. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf. Gara-gara aib kamu, kita gak bisa punya keturunan. Aku muak sama kamu. Mas. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ya mungkin nggak sih ini salah satu teguran Allah kepada Mbak Ika yang lewat mimpi gitu? Ya. Kalau kita buka di dalam Al-Quran itu kan ada satu ayat yang indah sekali untuk memberikan apa itu warning dan nasihat pada kita. Al-Quran menjelaskan begini, in aksamtum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik,
kepada diri Anda, kepada orang lain. Sesungguhnya Anda sedang berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Betul. Jadi ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri gitu loh. Karena apa? Kalau kita berbuat baik pada orang lain, yakinlah meskipun tidak orang yang kita perbaiki tadi berbuat baik pada kita, tapi Allah melalui hamba-hamba yang lain akan berbuat baik pada kita. Kembali pada kita artinya apa? Kembali kita memperoleh ketenangan. Wa inna sa'tum fala. Dan sebaliknya kalau Anda berbuat keburukan, yakinlah keburukan yang Anda tanam, yang Anda lakukan akan kembali pada diri Anda sendiri. Anda kita bisa bayangkan bagaimana orang, mohon maaf tadi melakukan tadi, kemudian sampai aborsi. Aborsi itu adalah dosa tertinggi karena membunuh jiwa. Allah mengharamkan salah satu di antara dosa besar itu adalah membunuh. Itu dia dibolehkan. Lah dalam hal ini Anda bayangkan janin di dalam tubuh kita itu menjerit, dia menangis. Mama, mengapa engkau bunuh, nanti kalau aku lahir aku akan menolong. Coba Anda bayangkan. Jadi begini, ada yang dibolehkan apa? Kalau dia suami istri, ingat, suami istri. Kalau tidak suami tidak dibolehkan karena cara awalnya tidak dibetulkan. Suami istri itu pun umurnya misalkan belum sampai 2 bulan, berarti belum 4 pekan. Tapi kemudian dalam kondisi apa? Kalau di kumpulan fatwa ilmu itu, kalau ibunya ini terancam jiwanya. Terancam jiwanya, maka kemudian akhirnya dipilihlah jalan. Itu pun tadi itu ada ilat menjadi penyebab. Tapi kalau nggak ada, kayak Mbak ini nggak ada penyebab apa-apa, nggak ada ilat hukumnya. Apalagi yang pertama adalah ini karena perbuatan nistanya. Perbuatan nista dan Maka tidak dibolehkan. Justru yang harus dilakukan adalah dijaga, nggak boleh digugurkan sebagai bagian dari apa? Bertobat. Setelah itu ditobati. Makanya kan Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan dinikahi pada orang tadi itu. Tapi orang yang menzina tadi nggak bertanggung jawab, Pak. Maka yang nggak boleh anaknya kemudian diimbas, kemudian dibunuh. Ini tidak dibolehkan. Nah Mbak Ika, katanya Mbak Ika kalau sekarang ini kalau lihat anak kecil terbayang-bayang, stres, apalagi kalau lihat anak kecil yang anak orang lain, Mbak Ika mengingat anak Mbak Ika gitu. Benar nggak itu? Iya Mbak Elga, sering banget saya lihat anak-anak tetangga gitu pada main. Saya cuma bisa menyesal. Saya menyesal, saya menggugurkan janin saya waktu itu. Halo anak ganteng, lagi ngapain? Habis beli ikan ya? Kita berikan yuk di sebelah sana. Ayo. Ada ikan lagi? Iya, emang ikannya nggak mau nambah satu lagi biar banyak? Ayo, kita sama Tanti yuk. Ayo, kita beli ke sebelah sana. Ayo. Anak saya mau ke mana tuh? Ini anak saya. Ini anak saya. Jangan, Kita jangan, ini ke anak sebelah sana. saya. Kita Jangan beli dulu yuk. ngaku-ngaku. Ini anak saya. Ini Bingsi. Ini anak saya. Anak saya. Anak saya. Jangan Dia ngaku-ngaku dia orang anak gila. saya. Anak saya. Ayo sayang. Tayong. Ada apa, Bu? Orang gila ini ngaku-ngaku anak saya. Mbak, sebentar, Mbak. Apaan sih? Apaan, Mbak? Enggak. Ih, mas gak usir. Misi. Mbak, Ayo. Enggak nih, Bu. Soalnya ini saya pernah lihat orang ini, kayaknya bekas depresi, Bu. Enggak ya. Jangan pergi aja, Mbak. Enggak. Dia kasihan anaknya. Mbak, tolong pergi. Saya minta waktu.
Pernah masa lalu berlumuran dosa, tapi ketika dia bertobat kepada Allah, ketika ia meniti jalan kebaikan, maka Allah akan menghapuskan yang telah lewat ini, Allah akan menghitung yang seperti ini. Berarti apa? Masing-masing Mas Sabto mensupport istrinya, istri juga berusaha bersungguh-sungguh berbakti pada suami, dan juga berbakti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berbakti pada Allah, berarti pada suaminya. Sudahlah yang sudah-sudah, kemudian ditata dengan sebaiknya ke depan. Yang ketiga ada ikhtiar tadi itu untuk mengadopsi. Mungkin yang paling mudah itu adalah adopsi dari anak-anak lingkungan saudara, bisa dari saudaranya Mas Sabto, bisa dari saudaranya Mbak Ika, kemudian dilasani. Karena ini kan juga kalau kita memelihara, kita mengasuh anak, mungkin dari sinilah Allah memberikan wasilah kebaikan-kebaikan. Syaratnya masing-masing harus saling merelakan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang telah lampau. Banyak sekali orang mengadopsi, tapi kemudian akhirnya masing-masing justru memicu ketegangan di rumah. Ini ada amalan apa buat pasangan berdua ini, Pak? Iya, yang pertama, amalan yang pertama untuk Mbak Ika, sholat taubat atas perbuatan dosa. Soal mengampuni seperti apa itu urusan Allah. Betul. Urusan Allah, tapi melakukan seperti ini. Yang kedua, mengisi hari-hari dengan penuh kebaikan. Salah satunya menjaga sholat maktubahnya, sholat sunnahnya, amalan-amalan sunnah ini sebagai bagian dari menebus. Kan kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa'at bi'isai'atal hasanata. Dan kalau Anda pernah melakukan keburukan, segera tutup dan banyak lakukan kebaikan-kebaikan untuk mengiringi menghapus perbuatan buruk tadi itu. Berarti sekarang hari-harinya di situ. Yang ketiga apa? Meminta maaf pada suami. Minta maaf. Yang berikutnya apa? Jalani hidup ini ke depannya dengan saraya mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, apa? Banyak tilawatil Quran. Mudah-mudahan dengan tilawatil Quran dan berzikir ini Allah lapangkan hati kita, Allah jernihkan hati kita, sehingga Allah bukakan jalan ke depan ini menjadi lebih baik. Iya, dan satu lagi Pak Ustadz, mungkin ini saya ada tambahan ya Pak Ustadz ya. Ya. Mungkin untuk kedepannya tidak mengungkit lagi yang Betul. akan terjadi. Karena Ya. kalau saat mengungkit, mohon maaf nih, kadang-kadang akan terjadi lagi, mengingat lagi, akhirnya kedepannya jadi berantakan lagi Ya. gitu. Nah Pak Ustadz, ini saya pengen bertanya. Kesimpulan dari permasalahan pada pagi hari ini bagaimana Pak Ustadz? Ya. Kesimpulan kita para pemirsa pada pagi hari ini, terutama pada untuk anak-anakku kaum muda, yang pertama, hindari pergaulan bebas. Karena kalau nafsu yang mendera, maka kelak pasti akan mengalami penyesalan karena ini adalah melanggar ketentuan syariat Allah. Yang kedua, kalau hendak menikah, maka jujurlah kepada pasangan masing-masing. Ceritakan apa yang pernah terjadi. Mudah-mudahan dengan cerita itu masing-masing bisa menerima. Karena untuk kedepannya. Yang ketiga, ketika kita sudah berumah tangga, maka yakinlah ini adalah bagian dari jalan ibadah. Karena ini jalan ibadah, maka ikutilah ketentuan dan syariat Allah. Yang keempat, ketika ada masalah, cepatlah mengadu kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon pertolongan pada Allah. Mudah-mudahan dengan cara itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada kita. Yang berikutnya, banyak berbuat baik pada orang lain. Insya Allah dengan perbuatan baik pada orang lain, maka Allah akan mempermudah kebaikan-kebaikan pada diri kita. Saya kira itu Mas Mario. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan Pak Sabto, Ibu Ika. Ya, semoga setelah pulang dari sini bisa dibicarakan baik-baik dan kedepannya bagaimana. Kita doakan yang terbaik ya. Baik pemirsa Tawakal, semoga kita semua bisa memetik pelajaran yang berharga dari kisah dari Ibu Ika dan juga Bapak Sabto di sini. Kalau begitu saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Ilga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.